Habib, kalau misalnya pacaran gitu dalam Islam tuh sebenarnya gimana sih? Aduh. Iya. Merasa tertampar di sini. Kita kan bukan ngomongin mana yang benar mana yang salah ya. Bener. Cuma kita akan sharing aja. Sharing gitu, diskusi. Saling diskusi, ngingatin. Jadi gini, tergantung. Dalam Islam itu ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu bisa disebut juga pacaran. Artinya keduanya itu saling mengenal dan saling berkomitmen untuk menikah. Perkara nanti jadi atau enggak terserah. Tapi komitmen untuk menikah itu penting. Karena kalau misalnya ya Torik sama Fuji niatnya mau nikah, maka Torik pasti akan jaga Fuji sebaik-baiknya. Oh gitu. Nggak bakal ngapa-ngapain Fuji, nggak bakal, pokoknya kehormatannya Fuji dijaga dengan baik. Karena dia tahu bahwa Fuji akan jadi pelengkap imannya dan Fuji akan jadi rahimnya akan menjadi rahim bagi anaknya Torik. Nggak mungkin Torik akan tidak menjaga kehormatannya. Misalnya semua yang terbaik pasti akan diberikan kepada Fuji kalau niatnya pernikahan. Kemudian kalau niatnya pernikahan juga dia akan berusaha saling mengenal, nggak buang-buang waktu tuh. Nggak ada tuh cuma have fun, nggak ada. Pasti ayo gimana saling mengenal untuk mengambil keputusan apakah akan menikah atau enggak. Tapi kalau pacaran kan banyak tuh yang sampai 6 tahun. Kalau ta'aruf tuh langsung nikah apa gimana sih? Apa? Ta'aruf langsung nikah apa Langsung enggak? nikah Enggak, belum ta'aruf tentu. itu artinya saling mengenali satu sama lain dengan cara-cara yang dibenarkan. Artinya Tapi nggak tujuannya berduaan. baik gitu ya. Tujuannya baik. Nah, kalau pacaran dalam pengertian yang have fun doang, nah itu yang kata Allah la taqrabuz zina, jangan deketi zina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dalam video yang disebarkan oleh kaum Nawasib Wahabi ini, dengan getol mereka selalu menambah kalimat syubhat Habib Syiah. Tentu saja syubhat-syubhat yang ada dan tuduhan yang selalu mengarah kepada Syiah menjadi aneh dan layak bagi kami untuk sebagai pemilik hak jawab, karena selalu dikaitkan dengan Syiah dan selalu Syiah menjadi tertuduh, yang mana hukum atau fikih yang ada di Syiah sebenarnya berbeda dari yang disampaikan oleh orang-orang yang menganggap dirinya kaum milenial ini. Maka selanjutnya kami sebut mereka ini sebagai madhab industri yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan madhab Ahlul Bait atau Syiah Imamiyah, dan mungkin berbeda juga dengan madhab yang 4 dalam Ahlus Sunnah. Dalam hal ta'aruf, nyanyian, tarian, dan sejenisnya, Syiah sangat ketat dan jauh berbeda dari kelompok-kelompok yang membuat syubhat sehingga menjadi fitnah seakan Syiah membolehkan hal-hal tersebut. Katakan saja pacaran itu haram, tunangan itu bukan menjadikan keduanya bebas melakukan percakapan dan lain-lain. Jika memang orang yang disebut Habib ini, Habib Syiah ya, yang disebut Habib Syiah sama kaum Nawasib ini, dia seorang yang mengetahui hukum Syiah. Andaikan dia mengetahui hukum Syiah, namun dia kan mengaku sebagai Sunni kan. Jadi ya silahkan, kami di sini berhak menjawab apa yang dituduhkan kaum Nawasib kepada Syiah melalui orang yang mereka indikasikan sebagai Syiah. Karena bukan hanya satu tema subhat ya, bukan cuma satu tema subhat ini yang dituduhkan ke Syiah. Seakan Syiah berkeyakinan dengan subhat-subhat tersebut. Dalam Syiah, ikatan laki-laki dan perempuan hanya sah dengan adanya akad syar'i pernikahan, bukan lamaran atau tunangan. Lamaran atau tunangan tidak meniscayakan kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan bebas berbincang-bincang, teleponan, jalan berdua, dan sebagainya. Bahkan hal tersebut dilarang, haram hukumnya. Ta'aruf itu hanya ada setelah terjadinya akad pernikahan di antara kedua belah pihak. Jadi tidak usah ta'assub, kenalilah kebenaran, maka kau akan tahu siapa penganutnya, yaitu akan tahu siapa yang bersama kebenaran. Sebagaimana ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Oh, jadi pacaran yang lebih parah aja kamu Iya, lakuin, apalagi kenapa cuma joget joget-joget nggak mau? kan. Iya. Itu gimana sih, Bib? Kalau pacaran itu di Islam emang nggak boleh karena mendekatkan kepada zina. Kalau misalnya pacaran tapi nggak ada sentuhan, nggak ada hubungan yang maksudnya nggak zina, gitu. Nah, kalau lo emang orientasinya itu bukan ke hal-hal yang negatif, seharusnya lo tunangan. Karena kalau tunangan di Islam tuh boleh dan enaknya dilindungi sama hukum Islam. Misalnya lo sama Eca nih tunangan.
Itu orang lain nggak boleh nyerobot Eca atau nyerobot lu. Kalau tunangan itu jelas secara hukum ada dalam Islam. Ketika kamu tunangan, kamu sudah saling terikat janji, saling memiliki, dan tidak boleh ngelirik-lirik apalagi mengikat janji dengan yang lain. Tapi kalau pacaran, ya komitmen orang berdua ini, tapi secara hukum nggak ada yang melindungi. Kalau tunangan itu kan janji kita sama Allah. Jadi seharusnya karena itu janji kita sama Allah, ya kita berat untuk melakukan maksiat. Plus juga karena tunangan itu sesuai hukum Islam, Allah ridho, makanya pasti Allah jagain tuh. Calon suamimu dijagain dan calon istrinya juga dijagain sama Allah. Kalau dia mau ngelirik-lirik, hatinya mau goyang-goyang, diingetin sama Allah. طب ما رأيك فضيلة الشيخ في الزواج الذي يتم عن طريق الحب وتعارف الفتى والفتاة تعارف ولا تغارفهم؟ تعارف والتغارف يغرفوا بعض ولا يعرفوا بعض؟ لا يعرفوا لا ده عايزين يجربوا بعض الأول. نعم. ولو أن العلاقة كانت علاقة يرضى عنها الله. ما فيش كلام علاقة بين الرجل والمرأة من غير عقل، ما يرضاهاش الله أبدا، ما فيش حاجة من دي، مش ممكن. المحادثات التليفونية بين هذا أمر يهينك. نعم. لكن انت لك ان تراها مع محارمها مرة عشان تبقى واخد فكرة عن شكلها، وانتهت المسألة بس. وليس له أكثر من ذلك. الحمد لله. هل الكلام بين الرجل والمرأة بداية التعارف حلال أم حرام؟ بداية التعارف والزواج حلال أم حرام؟ كلام حول ماذا؟ حول شنو؟ في أدبياتنا الإسلامية أن التعارف يكون في فترة ما بعد العقد الشرعي. تجي المشية يعقد، وراها يجلس، هو يجلس مع زوجته شرعا. فهنا السؤال، أريد أن أتكلم مع بنت قبل وقوع العقد الشرعي لكي أتعرف عليها، هذا حرام. أجاز الإسلام الحديث مع المرأة في ثلاثة: الأول العلم كزمالة علمية، ثانيا العمل في الإداريات، ثالثا الأمور العقلائية البعيدة عن الافتتان والشبهة. مسألة العلاقة والعاطفة والمحبة أو ما يطلق عليها بالحب، وهذه كلها ظواهر جاهلية، ظواهر جاهلية، حتى ما نسمعه الآن من كثير من الشباب المتعلم والمثقف والمسلم: لا أريد أن أتزوج مرأة حتى أعرفها وأدرسها، وقد يرى في نفسه أن له الحق يكلمها ويجلس معها ويتعرف عليها، وهذا الأمر موجود في الغرب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من فاكها امرأة ليست في ملكه سجنه الله بكل حرف 1000 عام. الله، هذا الحرف اللي يتكتبه انت بالدردشة بينك وبين بنية أجنبية عنك، بكل حرف تسجن 1000 عام. بكل حرف تسجن البنت 1000 عام عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا توفق أبدا إلى استجابة دعائها، ولا توفق أبدا إلى الوصول لهدفها، ولا يوفق الولد